Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info dan masih seputar Pupu Papa karena memang Pupu Papa ini akan terus diikuti dan akan terus mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya masalah Pupu Papa. Malah sekarang sudah dilakukan Pupu Papa ya. Pupu Papa ketiban bendera. Udahlah banyak lagu-lagu yang disampaikan terutama yang dilakukan oleh timnya Mas Rosuryo. Nah, kan begini sebenarnya yang paling penting adalah sekarang sekali lagi bahwa kapan akan ada informasi yang sangat akurat di mana di akun Bapak itu punya siapa atau milik siapa, ya. Kita mendengar dari kesaksian atau informasi dari Bapak Budi Ari. Nah, beliau dulu sebagai Menteri Kominfo ya. Nah, ada yang disampaikan oleh beliau dan dia meyakini bahwa akun Pupu Papa bukan milik Gibran dan ada yang memilikinya dan dia belum bisa memberikan informasi itu. Apa alasannya sehingga dia bisa mengatakan demikian? Coba kita lihat ini ya. Dilansir dari gelora.co ya, masyarakat Indonesia lagi menunggu penasaran dengan sosok pemilik akun Pupu Papa ya. Diketahui akun ini kerap kali melontarkan ejekan dan kritikan pedas pada Bapak Prabowo Subianto di tahun 2014. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi pernah mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui pemilik akun tersebut. Ya, sempat disampaikan oleh Pak Budi Ari. Ingat gak pada saat masalah Pupu Papa, Bapak juga mengatakan saya tahu siapa Pupu Papa itu. Nah, itu juga ditagih oleh masyarakat, ujar Mas Deddy Kobuser pada Budi Ari dikutip dari YouTube-nya Bang Deddy Kobuser ya. Budi Ari mengatakan bahwa dia akan menjawab dan membongkar sosoknya, namun bukan saat ini waktunya. Nanti satu-satu pasti dijawab. Ini kita tahu semua udah. Cuma ada waktunya belum clear, jawab Budi Ari. Indikasinya ada, ini nggak boleh fitnah, makanya saya bilang tunggu waktunya, ujarnya. Lebih lanjut Budi Ari menuturkan bahwa persoalan Pupu Papa ini hanyalah framing politik untuk mengadu domba antara pihak Joko Widodo dan Bapak Prabowo. Budi Ari menegaskan bahwa pemilik akun tersebut bukanlah Gibran Rakabuming Raka seperti yang ditudingkan banyak pihak. Saya tahu ini framing politik mengadu domba antara Pak Jokowi dan Prabowo, tuturnya. Seperti yang disampaikan oleh Budi Ari bahwa ini adalah hanya sebuah framing. Nah, permasalahannya apakah memang Budi Ari mengetahui ya? Kalau jawab kita nggak tahu, kita salah sebagai Kominfo. Saya udah tahu, cuma saya belum ngomong ke publik. Yang pasti bukan Mas Gibran, bungkasnya. Saya tahu. Itu disampaikan oleh Bapak Budi Ari. Bahwa dia tahu sebenarnya siapa pemilik akunnya. Tapi belum waktunya untuk menyampaikan. Ada apa sebenarnya ini sehingga Pak Budi Ari tidak mau menyampaikan? Ini kan hal yang kita bisa menganggap bahwa apakah sebuah framing itu memang inilah framing yang dibuat oleh Budi Ari ya, ataukah apa yang disampaikan Budi Ari bahwa ini adalah suatu framing dan tegas mengatakan bahwa itu bukan Mas Gibran ya. Apakah ada sesuatu hal di balik kata-kata yang disampaikan oleh Budi Ari? Ataukah memang itu sebuah keyakinan bahwa memang itu bukan akunnya Gibran? Secara kalau kan beliau sebagai di Kominfo
Jelas alat-alatnya sudah untuk mendeteksi akun ini sangat-sangat mudah sebenarnya. Ya, apalagi di Kominfo. Sekali lagi bahwa memang inilah yang dikatakan bahwa ini bukan Mas Gibran. Dan itu kan harus diyakini bahwa itu bukan Mas Gibran. Yang pro dengan Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa itu adalah akunnya 99% adalah akunnya Mas Gibran, Pupu Papa itu. Dan pendukung Mas Roy Suryo tidak sedikit, banyak. Tetapi juga yang mendukung mengatakan bahwa itu bukan akun Mas Gibran juga banyak. Salah satunya adalah DJ Anak Jenderal yang berani menantang Mas Roy Suryo untuk segera adu argumen dan adu data. Ini disuarakan sangat keras. Sekarang pendukung-pendukungnya Mas Roy Suryo banyak di podcast mengatakan, tapi tidak pernah menyentil nama DJ Anak Jenderal. Ya, tidak pernah disebut-sebut nama DJ Anak Jenderal. Harusnya mereka-mereka yang mendukung pro terhadap Mas Roy Suryo, kan banyak tuh yang podcast yang mendukung tuh kan, ya banyak podcast baik di Tok maupun di YT ya. Tapi tidak pernah membahas masalah DJ Anak Jenderal. Padahal sangat lantang DJ Anak Jenderal menantang Mas Roy Suryo. Ya. Beliau sudah Mbak DJ sudah menjelaskan dan menerangkan masalah, katanya ada nomor telepon dan nomor telepon itu sama dengan nomor Mas Gibran pada saat pencalonan wali kota. Sebenarnya sudah dijawab itu sama DJ Anak Jenderal, Mbak DJ sudah dijawab itu, ya. Malah membawa anak partai di sana kan, karena pada saat pencalonan wali kota yang mengusungnya siapa kan gitu kan, itu disampaikan oleh DJ Anak Jenderal. Nah, untuk mengetahui itu siapa akun Pupu Papa, DJ Anak Jenderal sudah mengatakan Mbak DJ itu. Ya siapa yang mengetahui nomor situ? Nomornya ada di mana itu? Nomor telepon itu ada di mana? Ya kan? Malah Mbak DJ mengatakan bahwa dengan nomor itu Mbak DJ tidak bisa masuk. Nah, sebenarnya ada keyakinan dari Mbak DJ Anak Jenderal, keyakinan ini, dan dia menantang loh ini secara terbuka di media, tapi tidak ada yang merespon. Mereka yang podcast membela Mas Roy Suryo tidak pernah membahas masa Mbak DJ. Cobalah sekarang, ayo bahas Mbak DJ, karena Mbak DJ di sana betul-betul ingin menantang atau beradu argumen secara profesional, ya, bukan menantang di ring tinju, tetapi adalah menantang secara profesional, adu argumen, adu data di sana. Masalah akun Pupu Papa, ya, dan Bapak Budi Ari mengatakan bahwa itu bukan Mas Gibran secara tegas, dan beliau sudah tahu dan belum waktunya untuk menyampaikan, ya. Jelas bahwa di sana kan kita harus mau tahu apa motivasinya Mas Roy Suryo. Sebagian masyarakat, sebagian pengamat mengatakan ini ada sentimen pribadi sepertinya, masalah bahwa ada ketidaksukaan kepada rezimnya Pak Jokowi, seolah-olah seperti demikian, diduga seperti begitu. Nah, karena apa ya? Hal ini kan sudah lama, 2014, 2013 kan akun Pupu Papa ini. Kemudian kok di up-upnya sekarang seolah-olah seperti mencari kesalahan-kesalahan, dikorek-korek kesalahan. Oh, ini ada kesalahan di situ. Jadi seolah-olah seperti ya itulah mencari-cari kesalahan. Padahal kan efeknya apa? Walaupun dia mengatakan bahwa kita tidak, nanti kalau misalkan dipimpin oleh wakil presiden yang isi Pupu Papa demikian, saya kira itu terlalu kalau menurut pribadi saya terlalu lebay sebenarnya, ya. Sekarang udah jelas pemerintahan kan dipimpin oleh Bapak Prabowo. Kenapa sebenarnya harus mempermasalahkan masalah akun Pupu Papa kan gitu. Yang miris lagi, saya ada seorang ulama kiai masih juga ngurusin masalah akun Pupu Papa, ya. Walaupun dia tidak menyebutkan dia pro ke siapa, tetapi
ada kata-kata di seorang kiai ini, seorang ulama atau kiai ini mengatakan bahwa supaya lengser. Nah, kata-kata lengser ini kan berbentuk pemerintahan. Kan kita tahu sebenarnya jawabannya apa yang disampaikan oleh kiai itu. Ya sejauh itulah. Ada seorang ulama masih juga mengomentari masalah akun Pupu Papa, seorang seorang ahli juga ya masih mengomentari Pupu Papa. Padahal sebenarnya gini, oke, nggak apa-apa. Ini kan juga namanya juga dinamika. Memang kepenasaran itu ada, kita menunggu bahwa siapa sebenarnya akun Pupu Papa itu, bukan kita pengen melihat, tapi apa sih motivasi di balik ini semua? Ya, sekarang gini, coba terima dulu lah tantangannya Mbak DJ, anak jenderal Mas Rosuryo. Karena kan ini berawalnya dari Mas Rosuryo yang mengungkap bahwa akun Pupu Papa 99,9% adalah akunnya Mas Gibran yang sekarang jadi wakil presiden. Ditantang nih sekarang oleh Mbak DJ ya. Karena selama ini kan yang menantang Mas Roy kan tidak ada, walaupun di sana sempat ada diskusi dengan beberapa pakar ya. Nah, tapi coba ini DJ anak jalan ini secara lantang sudah memberikan gambaran-gambaran masalah akun Pupu Papa, menantang Mas Rosuryo. Ayo direspon dong sama Mas Rosuryo. Adu debat supaya masyarakat yang sebagian ya ada yang tidak mengerti juga masalah IT ataupun telematika dan sebagainya bisa dipercerah oleh mereka berdua, Mas Rosuryo dan Mbak DJ anak jenderal. Mereka satukan dalam satu pertemuan supaya kita melihat semua gitu ya, sehingga nanti kita akan tahu motivasi daripada masing-masing. Apa motivasi Mas Roy Suryo, apa motivasi dari DJ anak jenderal. Satukanlah mereka. Demikian. Assalamualaikum.